Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Electronicization. Kali ini kita akan membahas tentang daya listrik. Jika kita lihat ada suatu sumber tegangan yang mempunyai tegangan Vt sama dengan Vm kali sin omega T, yang mana Vm ini puncaknya amplitudo dari tegangan tersebut, dan tegangan tersebut berbentuk sinusoida. Maka jika dikasih beban resistor, rangkaian ini disebut dengan rangkaian resistif karena bebannya hanya resistor. Maka akan timbul arus yang sesuai dengan hukum Ohm, yaitu arus sama dengan tegangan dibagi resistor. Nah, dalam hal ini arusnya akan persis sama dengan yang keluar dari sumber tegangan tersebut, yaitu Vm sin kuadrat T dibagi R. Nah, kita lihat di sini bahwa arus itu akan sama persis dengan tegangan karena si pembaginya itu tidak ada unsur sinus atau kosinus. Maka otomatis bentuk gelombangnya akan sama persis dengan tegangannya. Bentuk gelombang dari arus itu akan sama persis dengan tegangannya. Maka kalau kita gambarkan, arusnya tersebut sama persis, yang berbeda hanya amplitudenya. Kalau amplitudenya tersebut, kalau R tersebut dianggap sama dengan 1, maka arus tersebut akan sama persis dengan sumber tegangan. Nah, kalau kita gambarkan dengan sudut fasanya atau fasor, yang mana tegangan digambarkan dengan Vm, maka arus sebesar Im pun akan seiring dan sejalan dengan Vm tersebut. Nah, sehingga arus maksimum dan arus efektif pun akan sama persis dengan tegangannya. Maksudnya fasanya, tidak ada pergeseran fasa. Jadi kalau kita dinyatakan dengan untuk rangkaian resistif ini, jika sumber daya dinyatakan dengan P, T, maka P atau sumber daya tersebut adalah hasil dari perkalian tegangan kali arus. Dalam hari ini tegangannya adalah Vm kali sin omega T dan arusnya adalah Im kali sin omega T. Maka hasil perkaliannya sama dengan Vm kali Im kali sin kuadrat omega T. Nah, rumus matematika untuk sin kuadrat T adalah setengah dikurangi setengah cos 2T. Maka PT sama dengan setengah Vm kali Im dikurangi setengah kali Vm kali Im kali cos 2T. Maka untuk mencari daya rata-rata, kita akan menghitung integral tertentu dari si PT ini, yaitu integral dari 0 sampai satu periode. Dalam hal ini satu periode itu sama dengan T, sama dengan 1 per T kali 0 kali T, 0 integral sampai T setengah Vm kali Im dt dikurangi setengah maksudnya seper T kali integral dari 0 sampai T setengah kali Vm kali Im kali cos 2 omega T dt. Nah, untuk yang Vm kali Im kali cos 2 omega T ini kalau diintegralkan akan jadi sinus 2 omega sinus yang untuk pecahannya bulat 1, 2, 3, 4 dalam domain frekuensi omeganya
Misalkan sinus pi, 2pi, 3pi, nah itu hasilnya kan 0. Maka P rata-rata sama dengan Vm kali M bagi 2T sampai 0 sampai T. Ini kalau kita dihitung matematika akan keluar Vm kali Im kali T per 2T. Sehingga sama dengan Vm Im dibagi 2. Nah, karena di sini adalah tegangan dan arusnya dalam puncak atau maksimum, maka kita rubah ke efektif. Tegangan efektif itu adalah tegangan puncak dibagi akar 2, dan arus efektif itu arus puncak dibagi akar 2. Maka tegangan rata-rata adalah maka daya rata-rata adalah tegangan dikali arus. Nah, ini rumus untuk mencari daya untuk beban yang sifatnya resistif. Yang beban yang resistif ini artinya dia tidak ada perbedaan sudut untuk arus dan tegangannya. Contoh, misalkan barang itu kalau di dalam kehidupan sehari-hari adalah misalkan solder, terus magicom, terus pemanas yang bukan berbentuk misalkan pemanas air, termasuk juga dispenser. Nah, sekarang kita akan kalau dinyatakan dalam bentuk fasornya, maka arus dan tegangan itu satu fasa, dan dayanya pun satu fasa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya beban yang induktantif? Artinya dia bebannya itu ada unsur induktornya. Nah, sumber tegangannya sama, yaitu Vm kali sin omega T. Nah, ini kalau mau tahu tentang sifat dari induktor ini bisa dilihat di video saya tentang induktansi dan video saya tentang impedansi. Maka dia sudutnya itu maka di sini akan muncul arus. Nah, sekarang kita lihat bahwa arus yang untuk rangkaian yang bersifat seri, arusnya akan sama di semua titik. Itu sesuai dengan hukum Kirchhoff. Maka arus yang keluar dari sumber tegangan akan sama dengan arus yang ada di resistor, dan akan sama juga dengan arus yang ada di induktor. Nah, karena setelah melalui induktor ini, arus ini akan terlambat alias lagging sudutnya. Maka kalau digambarkan, nah akan seperti ini. Dia akan terlambat sebesar V. Nah, kalau mau jelasnya ini bisa dilihat di video saya tentang impedansi. Bagaimana cara ngitung V-nya juga. Nah, sekarang kita ngitung dayanya bagaimana kalau yang bebannya induktantif. Di sini tegangannya adalah Vm kali sin omega T, sedangkan arusnya adalah sin Im kali sin omega T dikurangi V, karena ada perubahan perubahan sudut dari si arus tersebut. Maka dayanya sama dengan PAV kali I, tegangan kali arus. Maka kita tinggal masukkan saja tegangannya Vm kali sin omega T, arusnya adalah Im kali sin omega T min V. Nah, kita hitung secara matematika bahwa untuk sin A kali sin B itu sama dengan setengah cos A kurangi B dikurangi setengah cos A tambah B. Di sini A-nya anggap saja omega, dan B yang B-nya itu omega T dikurangi
eh, omega T dikurangi V. Maka kita hitung bahwa daya sama dengan setengah kali Vm kali Im cos omega T dikurangi omega T minus V dikurangi setengah dari Vm kali Im kali cos omega T ditambah omega T minus V. Nah, untuk mencari daya rata-rata sama seperti perhitungan yang beban resistif, yaitu dicari integral tertentunya, integral untuk satu periode. Nah, tinggal dilihat saja. Nah, di sini juga sama. Untuk integral dari cos itu akan menghasilkan sinus, dan sinus itu kalau di sinus untuk yang berbentuk bulat, sinus pi, 2pi, 3pi, dan seterusnya itu akan menghasilkan nilai 0. Ini kalau saya nggak tulis, ini nanti videonya akan lama. Maka singkat kata, bahwa daya rata-rata sama dengan Vm kali Im bagi 2T kali cos pi untuk 0 sampai T dikurangi 0. Sama dengan Vm kali Im kali T cos pi dibagi 2T. Sama dengan Vm kali Im per 2 kali cos pi. Nah, sama seperti tadi, bahwa untuk menghitung kita akan cari arus efektifnya. Karena yang tegangan yang tertera yang sehari-hari kita lihat, yang kita baca, itu yang kita pakai itu adalah tegangan efektif. Maka arus efektifnya adalah tegangan puncak dibagi akar 2. Demikian juga arusnya. Maka untuk menghitung daya adalah tegangan efektif dikali arus efektif dikali cos V. Bersifat induktatif atau yang mengandung unsur kumparan. Contohnya untuk sehari-hari, misalnya bor, terus ada pompa, terus kulkas, terus air conditioner, dan lain-lain. Nah, kalau kita gambarkan bahwa arus dan tegangan di sini tidak sama lagi, tidak sefasa lagi, melainkan ada perbedaan fasa sebesar V. Nah, kita akan belajar menghitung faktor daya. Apa itu faktor daya? Jadi kalau kita kita bayangkan ada diagram bilangan imajiner, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Maka ada yang disebut dengan daya sebenarnya, itu biasanya dinyatakan dengan S. Ada juga dengan P dan Q. Nah, kita lihat bahwa P sama dengan S dikali cos V. Kalau Q sama dengan S sinus V. Ini hukum matematika, hukum trigonometri biasa. Nah, untuk selanjutnya, S itu biasanya disebut dengan daya nyata yang dinyatakan dengan satuan volt ampere. Sedangkan P itu disebut dengan daya rata-rata atau daya aktif yang dinyatakan dengan watt. Sedangkan Q itu daya imajiner atau daya reaktif dan dinyatakan dengan satuan var, volt ampere reaktif. Nah, untuk faktor daya atau cos V, yaitu daya yang nyata dibagi dengan daya rata-rata atau daya aktif dibagi dengan daya nyata, yang mana nilainya itu maksimum 1 atau 100%. Contohnya adalah ini yang atau bebannya yang
resistif. Yang tadi pertama itu, yang cos P-nya sama dengan 1. Sedangkan yang untuk induktatif, itu tergantung cos P. Mana S sama dengan daya efektif, tegangan efektif dikali arus efektif. Sedangkan P adalah tegangan efektif dikali arus efektif dikali cos V. Q sama dengan tegangan efektif dikali arus efektif dikali sin V. Dan faktor daya atau cos V sama dengan P dibagi S. Nah, rumus-rumus ini akan dipakai seterusnya untuk perhitungan daya listrik. Contoh kasus, misalkan ada sebuah pompa air yang tercantum di labelnya itu kapasitasnya 220 watt. Sedangkan tegangannya 220 volt standar PLN. Besar arusnya 2 ampere. Nah, maka berapa faktor dayanya? Maka solusinya kita hitung. Pertama adalah kita ketahui bahwa P-nya 220 watt. Ini bawaan pabrik ya, 220 watt itu. Sedangkan S-nya kita hitung dari arus dan tegangan, yaitu 220 dikali 2. Sebenarnya 440 volt ampere. Maka faktor dayanya P dibagi S sama dengan 220 dibagi 440 sama dengan setengah. Nah, artinya di sini hanya 50% daya listrik itu yang dipakai untuk pompa. Jadi kalau misalkan di rumah itu hanya 450 watt, yang pakai 2 ampere, itu 2 ampere yang MCB-nya 2 ampere, itu 2 ampere udah terpakai semua oleh pompa. Padahal yang listriknya baru terpakai 220 watt. Berarti sisanya kemana? Nah, sisanya itu yang disebut dengan Q itu. Daya reaktif atau daya imajiner. Nah, bagaimana supaya untuk memperbaikinya supaya Q-nya itu mengecil? Nah, kita lihat bahwa bayangkan bahwa ini adalah S dengan sudut V. Maka ini Q-nya, ini P-nya, cos P-nya. Ini Q sin V, sin S kali sin omega, sin V. Kalau kita geser, ini sama saja nilainya supaya mempermudah. Maka Q, nah sini S sama dengan V kali I, P sama dengan V kali I kali cos V, dan Q sama dengan V kali I kali sin V. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bayangkan bahwa P-nya itu tetap karena bawaan pabrikan daya S-nya kita anggap terjadi penurunan. Nah, sehingga S2 itu lebih kecil daripada S1 dan Q2 lebih kecil dari Q1. Nah, karena tegangan efektif itu sama, akan tetap, karena tegangan PLN kan nggak berubah-ubah, 220 tetap. Maka S2 itu sama dengan daya efektif dikali I2 yang efektif. Artinya I2-nya akan berubah. Sedangkan S2 juga otomatis berubah, akan berbeda dengan S1. Nah, yang mana S2 itu lebih kecil dari S1, maka I2 pun otomatis lebih kecil daripada I1. Karena sudut V-nya mengecil, maka cos V-nya akan membesar. Sehingga Q2 pasti lebih kecil daripada Q1. Nah, gimana implementasinya? Yaitu kita memasang sebuah kapasitor yang diparalel terhadap beban yang bersifat R dan L. Maksudnya bersifat induktatif, yaitu ada unsur R dan L. Nah, karena saya diparalel dengan sumber tegangan, maka otomatis tegangan di VC itu sama dengan tegangan di sumber tegangan. Nah, hukum Ohm menyatakan bahwa V
sama dengan I kali Z. Z ini adalah impedansi. Nah, sementara Q-nya sendiri adalah V kali I kali sin V. Q di sini adalah daya reaktif. Nah, karena I kali sin V dianggap sebagai arus yang mengalir ke kapasitor. Karena arus mengalir ke kapasitor, dia bebannya fasanya 90 derajat. Maka ZC atau impedansi di kapasitor, tegangan di C sama dengan tegangan di C dibagi arus yang masuk ke kapasitor. Maka IC sama dengan QC dibagi PC. Karena di sini V kali I kali sin sin V. Dengan impedansi sama dengan 1 per omega C. Maka C sama dengan Q dibagi V kuadrat omega. Nah, untuk faktor daya berarti V1 lebih besar dari V2, maka cos P-nya cos P2 akan lebih besar daripada cos P1. Nah, maka di sini Q adalah, kita menggunakan rumus trigonometri, Q1 adalah P dikali tangan V1 dan QX di sini atau Q2 sama dengan P dikali tangan omega 2. Maka deltanya, perubahannya Q1 dikurangi QX. Nah, maka QC atau untuk menghitung daya reaktif yang perubahannya sama dengan P atau daya aktif dikali tangan V1 dikurangi tangan V2. Sedangkan C-nya, nilai kapasitansinya, QC dibagi tegangan pangkat 2 dibagi omega. Dalam hal ini omega adalah 2 kali pi kali frekuensi dari sumber tegangan. Nah, gimana implementasinya? Kita contoh lihat kasus yang tadi. Sebuah pompa air yang listriknya 220 volt dan 220 watt, tapi arusnya 2 ampere. Maka tadi kita udah hitung bahwa faktor dayanya hanya 0,5 alias 50%. Nah, jika ingin jadi power faktornya 0,9 dengan frekuensinya 50 Hz, maka berapa kapasitor yang harus dipasang dan berapa arus yang akan berubah setelah dipasang. Nah, kita lihat cos P yang ke cos P1 0,5, cos P2 0,9. Maka V-nya tinggal dibalik pakai kalkulator saja, bahwa anti cos 0,5 sama dengan 60 derajat. Anti cos dari 0,9 sama dengan 25,842 derajat. Maka QC-nya sama dengan P dikali tangan V1 dikurangi tangan V2 sama dengan 220 kali tangan 60 dikurangi tangan 225,842 sama dengan 220 dikali, ini hitung aja pakai kalkulator, 1,732 dikurangi 0,484 sama dengan 274,56 volt ampere resistif. Reaktif maksud saya. Maka C-nya sama dengan QC dibagi volt kuadrat dibagi omega sama dengan 274,56 dibagi 220 kuadrat dibagi 2 bagi V dibagi 50 karena frekuensinya 50.
Hitung saja pakai kalkulator, dapat 18,06 mikrofarad. Nah, sekarang berapa perubahan arusnya? Bahwa S sama dengan P dibagi cos V, maka S yang kedua itu 220 dibagi 0,9 sama dengan 244,444. Maka tegangannya arusnya sama dengan 244 dibagi 220 sama dengan 1,11 ampere. Nah, berarti terjadi perubahan arus sebesar, nah ini arus yang pertama itu 2 dikurangi 1,11 dibagi yang arus pertamanya 2 ampere sama dengan 44,44,5%. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila merasa video ini berguna, silakan di-share, like, dan subscribe. Silakan juga tulis komen. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalam.